atau Anda tuliskan dalam bentuk kumpulan angka-angka. Oke, jadi secara umum ada dua cara merepresentasikan vektor. Yang pertama adalah dengan menggambarkan dia dalam bentuk garis yang diberi arah, atau Anda tuliskan koordinatnya. Oke, satu-satu kita bahas ya. Nah, ini contohnya. Kalau digambar, maka bentuknya adalah tanda panah. Garis yang dikasih panah. Panah boleh di ujung, boleh di tengah-tengah, terserah ya. Oke, vektor biasanya disimbolkan dengan huruf kecil yang diberi garis di atasnya atau ditebalkan. Nah, tapi kalau kita menuliskannya sebagai titik, ada dua titik, titik pangkal, ini titik pangkal, titik mulai, titik awal, dan titik akhir atau titik ujung. Nah, ada dua huruf, maka huruf yang dipakai adalah huruf besar seperti ini. Nah, jadi kalau ada AB itu artinya vektor yang titik awalnya A, titik akhirnya adalah B, dan tidak boleh dibolak-balik. Karena vektor itu berarah. Jadi AB dengan BA itu berbeda. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada vektor seperti ini, Anda boleh mengatakannya dengan V kecil, gitu ya. Nah, biasanya kalau kita nulis, boleh V-nya itu diginikan gitu ya. Atau pakai garis, boleh pakai tanda panah V seperti ini juga nggak masalah. Sama saja gitu ya. Nah, atau ini ada dua cara menyimbolkannya. Kalau ujung-ujungnya ada titiknya, Anda boleh menyatakan sebagai A, B. Nah, kalau ujung-ujungnya titik awal dan akhir, maka hurufnya huruf besar. Gitu. Nah, itu adalah cara menuliskan vektor. Ya, kalau dilihat dari gambar. Nah, kita pun tahu dua vektor itu dikatakan sama, misalnya U itu sama dengan V. Kapan? Ya, kalau panjang dan arahnya sama. Nah, kita bisa lihat vektor U seperti ini dan vektor V seperti ini, arahnya sama, kemudian panjangnya pun sama. Maka kita bisa katakan bahwa U sama dengan V. Gitu ya. Nah, ada juga vektor 0. Vektor 0 berarti vektor yang tidak punya panjang. Artinya dia berupa titik saja kayak gini. Nah, ini adalah vektor 0. Kenapa? Karena dia nggak punya panjang. Gitu ya. Maka bentuknya adalah titik. Oke, kemudian kita kenal juga aturan penjumlahan vektor secara geometri. Ingat, ini secara geometri karena nanti bisa dengan komponennya. Kalau Anda melakukan penjumlahan vektor secara geometri, maka ada dua aturan yang bisa Anda lakukan, yang bisa Anda pakai. Yang pertama adalah aturan segitiga, yang kedua adalah aturan jajaran genjang. Ini adalah ilustrasi penjumlahan vektor dalam bentuk geometri. Nah, kalau aturan segitiga gimana? Perhatikan, saya ingin menjumlahkan vektor U dan vektor V. Gitu ya. Misal U-nya seperti ini, V-nya seperti ini. Oke, apa yang dilakukan pada aturan segitiga? U plus V, berarti U dulu digambar. Oke, kalau sudah, lanjutkan dengan V. Oke, lanjutkan dengan V. Maka penjumlahannya adalah titik vektor yang ditarik dari titik awal U dan titik akhir V. Nah, itu namanya aturan segitiga. Oke, jadi nyambung. Kalau pakai aturan segitiga berarti disambungkan. Gitu ya. Nah, tapi kalau aturan satu lagi yang namanya aturan jajaran genjang, tadi U kan ini. Maka kalau U plus V itu gimana caranya? Oke, titik awal harus sama. Jadi nggak nyambung. Tapi berawal dari titik yang sama. Jadi dulu digambarkan, kemudian baru V. Nah, yang awalnya itu harus sama dengan gitu ya. Jadi sama-sama ujungnya. Nah, kemudian penjumlahannya mana? Oke, berarti Anda bikin garis yang sejajar dengan U dan garis yang sejajar V sehingga membentuk jajaran genjang. Nah, maka penjumlahan U plus V adalah vektor yang ditarik dari titik awal U dan V dan titik akhirnya adalah ujung dari jajaran genjang tersebut. Maka seperti ini. Nah, jadi misalnya, ini kan secara geometri ya. Nanti kalau pakai komponen sebenarnya jauh lebih mudah lagi karena menjumlahkan vektor tuh tinggal menjumlahkan komponennya. Ini kan secara gambar. Jadi misalnya, saya punya U seperti ini. Gitu ya. Kemudian ada V seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah tolong cari U plus V.
Anda cuma dikasih gambar. Nah, berarti penjumlahannya harus dalam bentuk gambar karena Anda dikasih gambar gitu ya. Oke. Nah, misal kita pakai aturan segitiga. Oke, jadi pertama kita gambarkan dulu U. Kemudian lanjutkan dengan vektor V. Ini vektor V-nya. Gitu? Nah, maka penjumlahannya yang mana penjumlahannya? Nah, jadi kalau aturan segitiga itu melanjutkan dari yang terakhir, gitu ya. Melanjutkan dari yang terakhir. Nah, penjumlahannya ya vektor yang ditarik dari titik awal U ini dan berakhir di titik akhir V sehingga membentuk segitiga. Nah, ini adalah U plus V. Nah, U plus V dan V plus U sama aja. Jadi kalau pakai aturan segitiga. Nah, kemudian kalau kita mau pakai aturan aturan jajaran genjang, perhatikan. Jadi kalau aturan segitiga itu betul-betul nyambungin vektor yang terakhir. Nah, maka kalau aturan jajaran genjang itu tidak berawal pada titik yang sama. Vektor itu harus berawal dari titik yang sama. Jadi kalau saya pakai aturan jajaran genjang, oke, U-nya kita gambar, ini ya. Nah, maka V-nya itu bukan melanjutkan U. Kalau melanjutkan U namanya aturan segitiga. Tapi dia harus berasal pada titik yang sama dengan U. Nah, berarti V-nya adalah ini. Ini V kita. Nah, terus U plus V-nya mana, Bu? Ya oke, kita bentuk jajaran genjang dengan cara menggambarkan garis yang sejajar dengan U dan V. Oke, ini yang sejajar dengan V seperti ini. Ini yang sejajar dengan U seperti ini. Oke. Nah, maka penjumlahannya adalah vektor yang awalnya sama, ujungnya adalah ujung jajaran genjang. Gitu. Jadi tinggal ditarik aja garisnya. Jadi kalau jajaran genjang itu selalu berawal dari titik awal yang sama. Nah, ini adalah U plus V. Nah, tentu saja aturan manapun yang Anda gunakan, keduanya akan sama. Jadi, kapan sih Bu penjumlahan dua vektor harus memakai aturan segitiga atau jajaran genjang? Kalau yang diberikan adalah gambarnya. Karena ingat, vektor itu kan bisa disajikan dalam bentuk gambar, tapi kalau nggak digambar juga bisa. Berarti dalam bentuk koordinat. Nah, kalau yang diberikan adalah koordinat, Anda nggak perlu gambar untuk menjumlahkan vektor. Jadi menjumlahkan seperti biasa. Tapi kalau bentuknya hanya berupa gambar, kemudian Anda ingin menjumlahkan dua vektor, maka cara menjumlahkannya adalah silahkan gunakan aturan segitiga atau aturan jajaran genjang. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Yang mau bertanya. Ya, saya yakin ini sudah dibahas dulu di SMA. Nah, jadi memang kalau Anda bisa lihat sendiri ya, kalau Anda download slide-nya itu semuanya sudah pernah dibahas dulu di SMA sebenarnya. Jadi materi hari ini adalah mereview materi Anda yang dulu gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, kita akan lanjutkan. Oke, ini contohnya yang tadi ya. Sudah dibahas ya penjumlahan dua vektor. Ini aturan segitiga, ini kalau aturan jajaran genjang. Oke, ya mirip dengan yang tadi. Nah, sekarang ada selain penjumlahan, jadi operasi vektor itu, dua vektor bisa ditambah. Oke, apa lagi yang bisa kita lakukan dengan sebuah vektor? Bisa saya kalikan konstanta. Oke, konstanta itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, jenis positif negatifnya itu akan menentukan arahnya. Kalau vektor dikalikan konstanta positif, berarti arahnya tetap. Tapi kalau vektor itu dikalikan konstanta negatif, maka arahnya berbalik dari semula. Dan kalau vektor konstantanya dikalikan 0, maka akan menghasilkan vektor 0. Jadi misalnya, saya punya vektor V seperti ini. Saya kalikan 2 V tersebut. Nah, maka apa hasilnya? Vektor yang panjangnya 2 kali lipat dari V
Dan karena pengalinya itu bilangan positif dan arahnya searah dengan V, maka ini adalah 2V. Kemudian kalau setengah V gimana? Oh, berarti vektor yang searah dengan V karena setengah itu positif dan panjangnya setengahnya V. Nah, ini adalah setengah V. Kalau min V gimana? Oh, berarti vektornya panjangnya sama dengan V karena pengalinya adalah -1. Dan karena negatif pengalinya, maka arahnya berbalik. Yang tadinya ke atas jadi ke bawah. Gitu ya. Sama juga kalau V-nya kita kalikan -1,5. Karena pengalinya negatif, jadi arahnya berkebalikan. Dan panjangnya jadi 1,5 kali lipatnya. Maka ini adalah vektor -1,5 V. Nah, ilustrasi secara geometris perkalian vektor. Ya, jadi konstanta positif dan negatif itu dari perkalian vektor itu akan menentukan arah dari vektor kita, apakah searah dengan yang sebelumnya atau berlawanan, gitu ya. Nah, untuk pengurangan U min V itu dianggap sebagai U plus min V, gitu. Jadi sama aja, atau nanti langsung pun nggak masalah, sama saja ya. Oke, kemudian ini ilustrasi aja. Saya skip aja, ini nggak usah. Kemudian kita pun kenal komponen vektor. Oke, jadi, oh, tadi kan kalau vektor itu digambarkan. Nah, sekarang kalau vektor itu saya taruh di koordinat. Misal, vektornya di ruang 2. Oh, berarti saya bisa taruh di koordinat kartesius yang sumbunya adalah X dan Y. Kalau vektor itu di ruang 3, ya berarti kartesiusnya ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Nah, perhatikan. Komponen vektor, ingat, itu tinggal ditulis. Jadi cara lain selain menggambar, kita bisa menuliskan vektor dalam bentuk komponennya. Jadi perhatikan, kalau di ruang 2 berarti komponennya ada 2. Kalau di ruang 3 berarti komponennya ada 3. Nah, misal kalau asalnya dari O, kemudian dari 0, kemudian titik akhirnya adalah A1, A2, maka vektor A ditulisnya seperti ini. Jadi sebenarnya ada beberapa notasi ya. Ada yang pakai kurung siku untuk membedakan dengan kurung biasa, atau kadangkala pakai kurung biasa juga nggak masalah kok. Tidak masalah ya. Jadi boleh aja Anda nulis pakai kurung biasa juga nggak apa-apa. Jadi A itu sama dengan A1, A2. Kayak gitu aja juga nggak apa-apa. Ya. Nah, pakai siku boleh, pakai ini apa siku lancip seperti ini boleh, pakai gini juga apa-apa. Nah, ini di ruang 3 ya, karena ada 3 komponen. Jadi ini di R2, ini di R3. Oke, jadi walaupun nggak dikasih tahu ini di ruang berapa, ya lihat aja komponennya. Kalau ada 2, ini kan ada 2, ya berarti di ruang 2. Kalau komponennya ada 3, ya berarti di ruang 3. Itu ya. Nah, ini adalah salah satu vektor posisi. Jadi vektor posisi itu vektor yang asalnya dari 0,0 gitu ya. Oke. Ini contoh-contohnya vektor posisi ya. Oke, ini pun sama. Oke. Nah, kemudian kita akan tahu hubungan antara A. Nah, kalau A dan kalau vektor A saya tidak dari 0,0. Oke, jadi gini. Kalau vektornya titik awalnya dari 0,0, maka vektor itu bisa dinyatakan sebagai komponen titik akhir. Ini kan titik akhir. Ya, kalau asalnya dari 0,0. Nah, tapi kalau asalnya tidak dari 0,0, contohnya A ini, lihat A ini. Oke, ini asalnya tidak dari 0,0. Nah, berarti saya tahu ini koordinatnya berapa, ini koordinatnya berapa. Oh, ternyata vektor A saya, yaitu AB. Nah, jadi A, vektor A yang titik awalnya adalah A, titik akhirnya adalah B. Jadi A itu titik awal, B itu adalah titik akhir. Nah, maka ini akan sama dengan apa? Ini akan sama dengan B dikurangi A. Titik akhir dikurangi titik awal. Jadi ingat, ini untuk nyari komponen vektor. Jadi kalau ujung-ujungnya diketahui koordinatnya, maka vektor kita
koordinatnya adalah titik akhir dikurangi titik awal. Contohnya, perhatikan ya. Ada suatu vektor. Dia menghubungkan titik A yang koordinatnya 2,-3,4. Kemudian titik B yang koordinatnya adalah -2,1,1. Nah, vektor itu titik awalnya A, titik akhirnya B. Berarti ini adalah vektor kita. Oke, misal kita sebut ini adalah vektor A. Nah, jadi A kita boleh tulis AB. Titik awalnya A, titik akhirnya B. Nah, maka vektor A itu apa komponennya? Oh, berarti B dikurangi A. Oke, B itu apa? B itu ini. Ya, tuh ini. Jadi, oh sorry, B itu -2,1,1 dikurangi 2,-3,4. Oke, Anda boleh pakai siku gini, boleh pakai kurung biasa juga nggak apa-apa. Ya, jadi boleh biasa aja juga nggak apa-apa. Oke, jadi ini apa? Kurang kan seperti biasa. Jadi -4,1 dikurangi -3 berarti 4. 1 dikurangi 4 berarti -3. Nah, maka vektor A kita adalah seperti ini. Atau ditulis seperti ini, pakai siku. Seperti ini juga boleh. Sama. Ya? Oke, ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Oke, nggak ada. Kita lanjutkan. Oke, ini udah ya. Jadi secara geometri, oh ternyata kalau saya tahu komponen sebuah vektor, ini artinya, maka A ditambah B itu sama aja dengan menjumlahkan komponen yang bersesuaian. Jadi komponen pertama dengan komponen pertama, komponen kedua dengan kedua ditambahkan. Jadi lebih simpel daripada menggambar. Jadi kalau komponennya diketahui, maka penjumlahan vektor, perkalian vektor, itu jadi simpel juga mencarinya. Beda kalau cuma dikasih gambar. Ya, kalau dikasih gambar kan mau nggak mau Anda harus pakai aturan segitiga atau aturan jajaran genjang. Tapi kalau koordinatnya diketahui, maka A plus B tinggal menjumlahkan komponen yang bersesuaian. Gitu ya. Nah, kalau dikalikan skalar, C misalnya, Anda perhatikan, oh ternyata saya tinggal mengalihkan setiap komponennya dengan C. Kalau A min B gimana? Oh ternyata saya tinggal mengurangkan komponen yang bersesuaian. Dan itu berlaku di ruang 2 maupun di ruang 3. Bahkan di ruang 4, ruang 5, ruang 6, ruang 7, sampai ruang tak hingga pun, aturan ini berlaku. Jadi sampai ruang N, aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, itu sama saja. Oke, misalnya saya punya vektor A. Komponennya 4,0,3 dan B itu -2,1,5. Oke, berarti kalau dilihat dari sini, A dan B ada di ruang berapa? Ayo, A dan B ada di ruang berapa? Ruang 2 atau ruang 3? Vektor A dan B kita. Ayo, ada yang jawab? Ayo, ini ada di ruang 2 atau ruang 3? 3. 3. Bu. Komponennya ada 3. Oke, sekarang kita mau lihat. Nah, ini jadi mudah. Anda nggak perlu menggambar lagi kecuali diminta gitu ya. Jadi kalau ketika komponennya sudah diketahui, maka operasi vektor itu jadi simple. Nah, misal saya ingin tahu A ditambah B. Ya tinggal ditambahkan aja masing-masing. Ini tambah ini. Terus komponen pertama sama pertama ditambah, komponen kedua dengan kedua ditambah, komponen ketiga dengan ketiga. Nah, maka dapatkan seperti ini. Untuk pengurangannya pun sama. Tinggal ini dikurangi ini. Ya, komponen yang bersesuaian dikurangi. Jadi ini dikurangi -2, 0 dikurangi 1, 3 dikurangi 5. Nah, maka menghasilkan A min B itu adalah 6 min 1 min 2. Untuk 3B berarti apa? Oh, ya kali ini. Berarti semua yang ada di sini kalikan dengan 3. Maka dapatlah min 6, 3, dan 15. Kalau 2A plus 5B gimana? Oh, berarti A-nya kalikan dulu dengan 2, terus B-nya kalikan dulu dengan 5. Masuk ke dalam, masing-masing kalikan 2, dapat 806. Kemudian ini semua kalikan dengan 5, dapat min 10, 525, baru ditambah. 8 tambah min 10, min 2. 0 tambah 5, 5. 6 tambah 2, 5, 31. 6.
maka 2A plus 5B hasilnya adalah vektor ini. Jadi, menuliskan vektor dalam bentuk komponen itu betul-betul mempermudah kita dalam melakukan operasi vektor dibandingkan dengan menggambar. Gitu ya. Artinya seperti itu. Oke, kita latihan dulu ya. Misal A 1,1. Oke, berarti ini di ruang 2, B min 1 min 1, 2, dan U adalah 1, 2, sedangkan V adalah 1, 1, 3. Oke, pertanyaannya adalah, tentukan titik akhir dari sebuah vektor yang memiliki titik awal A dan ekuivalen dengan U, atau yang sama dengan U. Nah, oke, kita lihat. Ya, tentukan titik akhir sebuah vektor yang memiliki titik awal A. Oke, yang A. Berarti kita gambarkan dulu. Titik awalnya adalah A. Ini kok adalah 1,1. Titik akhirnya nggak tahu. Gitu. Oke, kita sebut saja titik akhirnya adalah P. Dan AP itu sama dengan vektor U. Oke? Nah, karena ini di ruang 2, pertanyaannya adalah titik akhirnya apa? Ya, kita sebut saja P itu adalah E, Y. Berarti ini adalah titik akhir U. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah P itu berapa sih? Nah, itu pertanyaannya. X, Y itu berapa sih? Oke, kita pakai definisinya. Vektor AP. Itu apa rumusnya AP? Vektor yang titik awalnya A, titik akhirnya P. Rumusnya apa? P dikurangi A. Ini sama dengan U. Oke, kita lihat P kita. P kita adalah X, Y. A kita adalah 1,1. U kita adalah 1,2. Oke, ini pakai kurung biasa. Pakai kurung gini juga boleh. Kurung biasa juga boleh. Oke, kita lihat di sini. Dikurangi, berarti X min 1. Ini adalah Y min 1. Ini sama dengan 1,2. Oke, kita samakan dari sini. Artinya X min 1 sama dengan 1. Maka X sama dengan 2. Kemudian Y min 1 sama dengan 2. Maka Y sama dengan 3. Jadi P kita adalah 2,3. Oke, ini jawabannya. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, sekarang yang B. Yang B di sini aja ya. Tentukan titik awal sebuah vektor yang memiliki titik akhir B. Oh. Saya punya vektor titik akhirnya B. Dia adalah min 1, min 1,2. Titik awalnya nggak diketahui. Oke, misalnya titik awalnya adalah O. Berapa? Nggak tahu, berarti X, Y, Z, karena di ruang 3. Oke? Dan dia ekuivalen dengan, atau ekuivalen itu sama dengan V. Jadi vektor ini adalah V. Oke, maka kita B sama dengan V. OB itu adalah B dikurangi O. Itu sama dengan V. B-nya kita tahu min 1, min 1,2. Yang mau dicari justru X, Y, Z. V-nya 1, 1, 3. Oke, kita selesaikan. Ini dikurangi. Berarti min 1, min X, komponen kedua. Min 1, min Y. Komponen ketiga, 2 min Z. Min ya, ini min. Sorry. Ini akan sama dengan 1, 1, 3. Oke, dari sini min 1, min X sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan berapa? Ini 1 ya. Min 2. Kemudian min 1, min Y sama dengan 1. Berarti Y-nya berapa? Min 2 juga? Ya. Oke. Dan yang terakhir,
Oke, Z-nya. Berarti 2 min Z sama dengan 3. Berarti Z-nya adalah min 1. Oke, jadi O-nya adalah apa? Min 2, min 2, 3. Oke, ini jawabannya. Ya, ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, tidak ada? Semoga memang paham ya, kalian tidak bertanya. Oke, sebentar, ada yang salah nggak? Ini kok 3 sih? Oh, min 1 ya. Kok 3? Salah, yang 1. Ini Z-nya kan min 1. Salah nulis saja. Min 1. Oke, ini jawabannya. Jadi titik awalnya adalah min 2, min 2, min 1. Oke. Oke, tidak ada yang bertanya? Oke, kalau nggak ada, kita ke 2A. Tentukan titik awal dari K. Perhatikan ya. Jika diketahui titik akhir dari vektor tersebut adalah Q. Nah, kita misalkan. Titik awal K adalah P. Ada di ruang 3 ya. Kita sebut XYZ. Oke. K memiliki arah yang sama dengan A. Oke. K memiliki arah yang sama dengan K. Oke. Jadi saya ada vektor awalnya P, akhirnya adalah Q. Dan ini dinamakan vektor K. Nah, K ini searah, lihat searah berarti sama arahnya, panjangnya sama nggak tahu. Searah dengan A. A-nya berarti berapa? A-nya adalah 4 min 2, min 1. Oke? Nah, karena K itu searah A, ya, maka kita bisa mengatakan apa? K sama dengan alfa kali A, dengan alfa positif. Nah, kenapa? Karena searah. Gitu ya. Oke, jadi ini akan sama dengan apa? Oke, alfa kali 4 min 2 min 1. Oke, ini akan sama dengan 4 alfa, min 2 alfa, min 1. Nah, alfa ini berapa? Boleh apa saja, pokoknya dia positif. Gitu? Nah, jadi K kita vektornya seperti ini dengan alfa positif. Ya. Jadi alfa itu harus positif, bilangan positif berapapun itu. Ya. Jadi ada banyak jawabannya nantinya kalau kayak gini. Nah, kemudian kita lihat setelah ini mana? Sini. Nah, jadi tadi kita punya apa? Oh, K itu sama dengan PQ. Jadi kita punya K sama dengan PQ. Kemudian K kita itu karena searah dengan A, dia akan sama dengan 4 alfa. 4 alfa min 2 alfa dan apa? Min 1. Nah, alfanya bilangan positif. Sembarang apapun itu karena nggak diketahui. Nah, berarti kita punya apa? K sama dengan PQ. Nah, berarti kan kita punya 4 alfa, min 2 alfa,
min 1 sama dengan PQ itu berarti Q dikurangi P. 4 alfa min 2 alfa, min 1 sama dengan, oke, Q-nya apa Q kita? Q kita adalah 305. 305, P kita mau dicari, gitu ya. Tadi sebutnya X, Y, Z. Oke, dari sini kita akan punya 4 alfa, 2 alfa, min 1, sama dengan 3 min X, ini Y, 5 min Z. Gitu ya. Oke, jadi kita akan punya hubungan apa? 4 alfa sama dengan 3 min X, atau X dengan 3 min 4 alfa. Kemudian 2 alfa sama dengan Y. Kemudian min 1 sama dengan 5 min Z. Gitu ya. Oh, alfanya. Kok alfanya nggak ada? Oh, ini salah. Min 1, min alfa. Oke, min alfa. Oke, ini min alfa ya. Salah nulis. Oke. Ini berarti min alfa. Oke, berarti Z sama dengan 5 plus alfa. Oke. Berarti banyak. Ya, banyak sekali. Nah, misal saya ambil alfanya 1. Maka kita akan dapatkan X-nya berapa? Berarti P kita berapa? X, Y, Z. Berarti min 1,2,6. Kalau alfanya 2 misalnya, maka P kita apa titiknya? Oh, X-nya 3 min 8. Berarti min 5. Y kita adalah 2 kali 2. Berarti 4. Z kita adalah 5 ditambah 2. Berarti 7. Nah, gitu ya. Jadi ada banyak sekali titiknya. Nah, ini salah satu contoh 2 titik tersebut adalah seperti ini. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan yang mau bertanya. Oke, tidak ada. Kita lanjutkan ya. Oh, ini sudah ada panjang vektor. Oh, berarti belum saatnya. Oke, ini kita skip dulu ya. Belum saatnya. Nah, sekarang ini harusnya setelah ini. Salah saya. Oke, tadi ada penjumlahan sudah, pengurangan sudah, perkalian dengan skalar sudah, atau perkalian dengan konstanta. Oke, sekarang kita lihat ke panjang vektor. Nah, panjang vektor itu simbolnya ada 2. Panjang A boleh nulis kayak gini, atau garisnya double 2 kayak determinan juga boleh. Maknanya sama saja. Nah, apa itu panjang vektor A? Oh, akar dari kuadrat komponen-komponennya ditambahkan. Oke, ini dari mana? Dari rumus Pitagoras. Oke, jadi kalau A itu komponennya A1, A2, maka panjangnya adalah akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Kalau dia di ruang 3, komponennya adalah A1, A2, A3, maka panjangnya adalah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat, terus diakarkan. Jadi seperti itu. Contohnya, oh ini vektor satuan ya. Oke, contoh. A adalah vektor yang ininya adalah min 3,4. Oke, maka panjang A berapa? Panjang A adalah akar min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oke, berarti akar 9 ditambah 16. Berarti 5. Itu panjangnya. Ya. Nah, nanti di ruang 2 pun sama. Misalnya saya punya vektor B di ruang 3. Min 1,0,1. Nah, maka panjang B berapa? Oh, panjang B adalah akar min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, atau hasilnya adalah akar 2. Nah, ini adalah panjangnya. Nanti di ruang 4 gimana, Bu? Sama rumusnya. Di ruang 4, ruang 5, ruang 6. Jadi ini kita bisa perumum semuanya. Jadi tidak terbatas hanya berlaku di ruang 2 ataupun 3. Rumus ini bisa diperluas untuk ruang berapapun. Tidak hanya terbatas untuk ruang 2 dan 3. Gitu ya? Oke. Nah, ini.
Kemudian ada vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Nah, kemudian kita kenal ada I. I itu adalah vektor satuan searah sumbu X. Kemudian ada J. Kayak gini jadinya pakai caping gini ya. Vektor satuan searah sumbu Y. Dan ada K. Ini adalah vektor satuan searah sumbu Z. Nah, karena dia vektor satuan, perhatikan. Maka, kalau saya punya vektor A, itu adalah sama dengan 2,3. Maka dapat ditulis dalam bentuk vektor satuan. Maka dapat ditulis seperti ini. A sama dengan 2I plus 3C. Nah, itu boleh sama aja. Misal B ada di ruang 3. Komponennya adalah min 2, 5, 4. Nah, maka vektor B ini Anda boleh tulis menjadi min 2I plus 5J plus 4K. Oke, mana Ibu yang dipakai? Terserah. Mau dengan cara seperti ini nulisnya boleh. Mau dengan vektor satuan seperti ini juga boleh. Nah, jadi kalau cuma IJ saja, artinya di ruang 2. Kalau ada IJK, maka dia artinya ada di ruang 3. Gitu. Ya. Nah, terus kalau vektor saya bukan vektor satuan, gimana caranya diubah menjadi vektor satuan? Oh, caranya adalah tinggal dibagi dengan panjangnya saja. Contoh, oke, vektor ini komponennya adalah 2I min J min 2K. Oke, coba cari vektor satuan dari vektor ini. Kenapa? Karena vektor ini belum satu panjangnya. Jadi kalau kita cari panjangnya, itu berarti kan akar ini kan, lihat, 2I min J min 2K. Itu boleh Anda tulis 2, min 1, min 2. Oke, jadi pilih salah satu. Nulis ini dengan cara seperti ini boleh, nulis dengan cara seperti ini pun sama. Nah, maka panjangnya akan sama dengan berapa? 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ternyata akar 9, berarti 3. Oh, berarti bukan vektor satuan, Bu. Karena yang namanya vektor satuan, itu panjangnya harus 1. Nah, gimana cara mencari vektor satuan dia? Oh, jadi vektornya bagi dengan panjangnya. Nah, maka vektor satuan dari ini adalah ini bagi dengan 3. Oke, bagi dengan 3. Jadi semua yang ada konstantanya bagi dengan 3. Maka didapatlah vektor satuannya adalah seperti ini. Jadi mencari vektor satuan dari sebuah vektor itu gampang. Tinggal bagi saja vektor tersebut dengan panjangnya. Maka akan didapat vektor satuan. Nah, ini vektor satuan kenapa? Silahkan dicek. Ini kalau pakai rumus ini, pasti panjangnya 1. Makanya disebut sebagai vektor satuan. Gitu ya? Oke. Ya, ini harusnya sudah pernah sih. Jadi Anda sudah pernah membahas ini. Nah, coba kita lihat soalnya ya. Tadi yang salah posisi mana? Ini harusnya. Oke, ini sudah. Harusnya di sini sih. Oke, coba kita lihat ya soalnya. Oh, ini sih. Oke, ini. Oke, misalnya seperti ini. A diketahui, B berarti ini di ruang 3, C-nya ada di ruang 2, gitu ya. Oke, yang ditanya adalah panjang A berapa, panjang D berapa, panjang A dibagi panjang, vektor A dibagi panjang D berapa, gitu ya. Oke, kita lihat soal ini. Yang A saja, karena ini terkait panjang vektor. Oke, untuk yang A. Panjang A. Garisnya boleh 1, boleh 2. Oke, berarti akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat.
Berarti 25 ditambah 144. Berarti akan sama dengan akar berapa itu? 169 atau 13. Kemudian panjang D. Kita lihat D-nya. D-nya, oh di ruang 3. Berarti akar 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Karena D-nya seperti ini. Berarti akar 36 ditambah 4, 40 ditambah 9 kuadrat, 81. Oke, 40 ditambah ini berarti akar 121. 11. Gitu ya. Kemudian yang ditanya berapa vektor satuan A? Gitu. A dibagi dia. Oke, berarti A-nya itu berapa? 5, 12 bagi dengan A. Oh, berarti bagi dengan 13. Berarti sama dengan 1/13 kali 5,12. Berarti akan sama dengan, ya berarti masuk ke dalam aja. 5/13, 12/13. Seperti ini. Sama juga dengan vektor satuan D. Ini kan vektor satuan D, ini vektor satuan A. Jadi ini namanya vektor satuan D. Yang ini vektor satuan A. D dibagi panjangnya. Oke, namanya vektor satuan D. D-nya adalah 629, panjangnya adalah 11. Berarti ini akan sama dengan 1/11 kali 629. Jadi akan sama dengan 6/11, 2/11, 9/11. Nah, ini adalah vektor satuannya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Semoga ngerti ya, kalian nggak bertanya itu. Oke, ada perkalian titik. Dot product. Nah, perhatikan, dot product berlaku di ruang 2 dan ruang 3. Apa dot product dari A kali B? Oh, masing-masing komponennya kalikan, kemudian hasil perkaliannya ditambahkan. Itu adalah dot product. Ini rumusnya untuk ruang 3, tapi untuk ruang 2 sama, ruang 4 sama, ruang 5 pun sama. Jadi berlaku hal yang sama. Ya, oke, jadi contohnya ini. Ini 2 kali 2. Dot produknya itu apa? Oke, berarti 2 kali 3 ditambah 4 kali min 1. Berarti 2. Jadi dot produk itu akan menghasilkan konstanta. Kalau ini berarti vektor 3 kali 3. Ya berarti min 1 kali 6 ditambah 7 kali 2 ditambah 4 kali min 3. Nah, kenapa bisa seperti ini, Bu? Ya karena sudah didefinisikan seperti itu memang. Jadi nggak boleh diprotes, ya. Oke. Kemudian yang C. Ini kali ini kan sama aja 1,2, min 3. Ini sama aja dengan 0,2, min 1. Jadi ini kan di ruang 3 karena ada K. Yang ini berarti 1,2, min 3. Yang ini, I-nya nggak ada berarti 0, 2, min 1. Nah, maka dot produknya ya 1 kali 0. Kenapa ini 6? Ini 0 harusnya, bukan 6. Oh, sorry. Yang C. Oke, 1 kali 0 ditambah 2 kali 2 dikurangi 3 kali min 1. Berarti 0 tambah 4 tambah 3. Berarti 7. Oke, jawabannya adalah 7. Ya? Nah, jadi materi hari ini gampang ya. Nah, karena sudah pernah dipelajari. Ini adalah dot product. Nah, ini sifat-sifat yang lainnya. Perhatikan sifat dot product. A kali A itu sama dengan panjang A kuadrat. A kali B boleh dibalik sama aja dengan B kali A. Kemudian ada hukum distributif, kayak dikali ke dalam gitu ya. A dot B, ini kali titik ya, dot bacanya. A dot B plus C ya, A dot B ditambah A dot C. C A dot B sama dengan C kali A dot B. Kalau didotkan dengan 0, maka hasilnya adalah vektor. Oh, boleh, bukan vektor. Hasilnya adalah 0. Gitu. Oke. Nah, dot product definisinya ada dua. Jadi ada dua. Yang pertama adalah tadi, yang ini.
A dot B itu A1, B1 ditambah A2, B2, dan seterusnya. Definisi yang kedua, A dot B itu sama dengan panjang A kali panjang B kali kosinus sudut antara dua vektor tersebut. Jadi ada dua definisinya. Dari sini kita bisa tahu, jadi ini kalau diketahui sudutnya, maka Anda pakai definisi yang ini. Jadi panjang A kali panjang B, nah misalnya A-nya 4, B-nya 6. Sudutnya pi per 3, berarti 4 kali 6 kali cos pi per 3. Cos pi per 3, cos 60. 60 adalah setengah. Maka jawabannya adalah 12. Nah, ini jadi kalau ada yang berkaitan dengan sudut, maka Anda harus pakai definisi yang kedua ini. Tapi kalau nggak ada hubungannya dengan sudut, Anda gunakan definisi yang pertama. Gitu ya, karena definisi dot product ada dua. Gitu ya. Nah, dari sini lihat kalau ini pindah ruas, maka kita akan dapatkan rumus cos theta. Kosinus sudut antara dua vektor. Berarti apa? Ini A dot B bagi panjang A kali panjang B. Ini adalah rumus sudut antara dua vektor. Nah, dari sini kita tahu bahwa dua buah vektor itu tegak lurus kalau sudutnya 90. Padahal kita tahu cos 90 itu 0. Oke, cos 90 0. Nah, maka dari sini kita tahu bahwa oh, kalau A dot B-nya 0, berarti cos theta-nya 0, cos yang 0 adalah 90, maka dipastikan A dan B itu tegak lurus. Oke? Jadi apa syaratnya? Dua vektor tegak lurus. Syaratnya adalah A dot B itu sama dengan 0. Dot produknya sama dengan 0. Itu adalah syarat vektor tegak lurus. Oke? Nah, contohnya. Coba kita lihat. Oke, ada dua vektor di ruang 3. A seperti ini, B seperti ini. Ditanya berapa sudut antara A dan B. Oke, kita lihat. Kita cari dulu panjang A. 3 ternyata. Panjang B adalah akar 38. Kemudian kita dotkan. Berarti 2 kali 5 ditambah 2 kali min 3 kali min 1 kali 2. Oh, dapatlah 2. Maka sinus sudutnya tinggal pakai rumus ini. A dot B dibagi panjang masing-masing dikalikan. Berarti kosinus sudutnya akan sama dengan 2 dibagi 3 kali akar 39. Nah, jadi berapa tetanya ya? Oh, sekitar 84 derajat gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu manfaat dot product. Jadi untuk mencari sudut antara dua vektor, ya, mencari sudut antara dua vektor itu adalah dot product. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, jadi tadi syaratnya ya, dua buah vektor dikatakan tegak lurus atau istilahnya ortogonal jika A dot B sama dengan 0. Oke, perhatikan. Pertanyaannya, apakah vektor ini dan ini tegak lurus? Nah, kayak gitu. Oh, kita lihat aja. Kita dot produkan. Ini dot ini. Berarti 2 kali 5 ditambah 2 kali min 4 ditambah min 1 kali 2. Oh, ternyata 0. Cosnya 0. Nah, cos yang 0 itu adalah 90 derajat. Maka kita katakan bahwa keduanya ortogonal atau tegak lurus. Jadi kalau mau mencari apakah dua buah vektor itu tegak lurus atau tidak, Anda cukup cari dot produk antara keduanya. Kalau 0, sudah dipastikan tegak lurus. Kalau nggak 0, berarti nggak tegak lurus gitu ya. Oke, ini yang tadi saya bilang. Ya. Oke, nah ini ya bilang, ini adalah perumumannya. Jadi ini nggak saya bahas lagi, artinya semua yang kita bahas, yang hanya di ruang 2 dan 3 itu ternyata semuanya bisa kita perluas ke ruang berapapun. Tidak hanya terbatas ruang 2 dan 3. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, jadi penjumlahannya berlaku yang sama, perkalian skalarnya berlaku yang sama. Ini, perhatikan pengurangannya pun sama,
gitu. Ini contohnya. Dan yang lainnya pun sama persis. Ini adalah sifat-sifatnya. Jadi ini perumumannya. Jarak, norm atau jarak pun sama. Jadi kalau saya punya V1, V2, Vn komponennya, maka panjangnya ya sama aja dengan masing-masing komponennya dikuadratkan, ditambahkan, baru diakarkan. Nah, kemudian ada jarak dua vektor. Oke, vektor satuannya sama. Jadi sama persis. Jadi semua yang berlaku di ruang 2 dan 3 bisa diperumum untuk ruang berapapun. Oke? Nah, kita lihat dulu. Mana? Jarak antara dua vektor. Oke, berapa jarak U dan V? Oh, jarak U dan V itu sama aja dengan jarak panjang U dikurangi V. Oke, jarak U, V itu sama aja dengan panjang U dikurangi panjang V. Jadi dua vektor ini dikurangi. V min U juga boleh. U min V juga nggak masalah. Sama aja dibolak-balik ya. Oke, jadi kalau U seperti ini, V seperti ini, maka jaraknya seperti apa? Oh, kurangi dulu. U dikurangi V boleh, V dikurangi U boleh. Oke, kurangkan dulu. Nanti hitung panjangnya. Oke, jadi hitung panjangnya. Dikurangkan dulu, terus hitung panjangnya. Berarti dikurangi, terus dikuadratkan, terus ditambah. Seperti ini ya. Maka dapat hasilnya adalah akar 58. Nah, coba kita lihat ya. Ini hasil titiknya pun sama ya. Tidak saya ulang lagi karena bersifat sama. Ini hanya perluasannya saja. Proyeksi ortogonal tidak dimasukkan, ini terlalu banyak, kosinya pun enggak. Ini pengetahuan saja, tapi tidak dimasukkan sebagai materi. Proyeksi ortogonal juga enggak. Nanti akan diulang lagi. Ini akan diulang lagi di ruang hasil KI dalam. Jadi untuk sementara ini kita tangguhkan dulu ya, karena tidak kita gunakan. Oke, mana soalnya? Oke, ini nomor 2 enggak perlu. Sebentar ya, karena proyeksi ortogonal tidak dimasukkan. Oke, bukan tidak dimasukkan. Nanti akan dibahas di ruang hasil kali dalam, gitu ya. Jadi nggak usah aja nomor 2. Ini nggak usah. Nanti kita bahas di bab CLO3. Nanti ketemu lagi soalnya. Oh, oke, kita lihat ya. U seperti ini, V seperti ini. Tentukan kosinus sudut antara keduanya. Oke, dan panjang jarak antara U dan V. Oke, saya tambahin ya. Ini dan jarak antara U dan V. Oke. Nah, sebelum ke sana masih ada satu operasi yang belum dibahas, operasi titik. Operasi silang. Oke, lihat. Jadi ada operasi dot product, operasi titik, ada operasi cross product atau operasi silang. Nah, dot product itu berlaku untuk ruang berapapun, tapi cross product atau hasil kali silang hanya berlaku untuk ruang 3. Jadi nggak ada di ruang 2, nggak ada di ruang 4 atau yang manapun. Dia hanya ada di ruang 3. Itu adalah hasil kali silang. Nah, apa hasil kali silang U dan V? Oke, Anda boleh langsung pakai rumusnya, atau sebenarnya gini ya, U cross V, oke, mana ini? Oh, hilang. U cross V itu sama aja dengan determinan, ini kalau Anda lupa dengan ini, perhatikan baris pertama adalah IJK. Kenapa? Karena ada di ruang 3. Baris kedua adalah U, berarti 1, 2, min 2. Baris ketiga adalah V, 3, 0, 1. Hitung determinannya. Ini adalah determinan 3 kali 3. Berarti kita pakai saurus ya. Kita copy 2 kolom pertama. C, 2, 0. Kemudian seperti biasa, waktu kita berbicara determinan, ini kalau rupa rumus itu seperti ini ya. Nah, maka kan sama dengan apa? Kita lihat. Kalikan yang segaris. 2I.
Ini min 6C. Yang ini 0. Terus yang ini min 6K. Ini adalah 0. I. Yang ini 1C. Atau C. Oke, I dengan I ini kan berarti 2I. Min 6. Ini C itu min ya. Oke, ini min. Min 6 min 1 berarti min 7C. K-nya ini dengan ini berarti min 6K. Oke. Atau boleh ditulis 2, min 7, min 6. Sama aja. Tuh, hasilnya sama aja. Jadi kalau Anda nggak hafal dengan rumus ini, nah, maka Anda boleh pakai determinan seperti ini. Nah, misal contohnya ya. Itu contohnya seperti itu. Nah, dan perhatikan ya. Jadi operasi perkalian di vektor itu ada 2 jenis. Oke, ada 2 jenis. Ada operasi perkalian. Yang pertama ada dot product, hasil kali titik. Ya. Yang kedua ada cross product atau hasil kali silang. Nah, hasil kali titik ini ada di ruang berapapun. Ada untuk ruang berapapun. Nah, kalau hasil kali silang hanya untuk ruang 3 saja. Nggak ada di ruang 2, nggak ada di ruang 4, nggak ada di ruang 5. Jadi cuma ada di ruang 3. Oke, misalnya saya punya A itu sama dengan min 1, 0, 3. Kayak gini ya vektornya. Kemudian ada B, itu adalah 3, min 2, 1. Oke, pertanyaannya adalah, berapa A dot B, berarti hasil kali titik. Berarti kan min 1, 0,3, dot 3, min 2, 1. Oh, berarti min 1 kali 3 ditambah 0 kali min 2 ditambah 3 kali 1. Oh, berarti min 3 tambah 0 tambah 3. Oh, 0 itu dot produknya. Nah, kalau cross product, berapa A cross B? Nah, berarti kita harus pakai determinan. Ini I, J, K, perhatikan. Baris kedua berarti vektor A dulu. Nggak boleh dibalik ke A dulu. Min 1, 0, 3. Baris ketiganya vektor B. Berarti 3, min 2, 1. Ingat ya, A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Itu sifatnya. Jadi nggak boleh dibalik ini, nggak boleh kebalik. Tetapi A dot B itu sama aja dengan B dot A. Jadi kalau dot produk itu boleh dibolak-balik, tapi kalau cross produk tidak boleh dibolak-balik. Karena kita ngitung determinan. Nah, ini kita lihat ya, kembali lagi ke sini. Ini aturan Saurus dipakai, semoga Anda masih ingat. Gitu. Kita lihat, kita tarik-tarik dulu garisnya, harusnya ke sini. Ya. Oke, min 1, 3. Oke. Oh, saya nggak bagus nulisnya. Sebentar. Ulangi. Karena nulisnya nggak bagus. Jadi nggak kelihatan. Oke, kita lihat ya. A cross B itu apa hasilnya? Oke, ini vektor kedua, berarti vektor B, berarti 3 min 2, 1. Oke, kita hitung determinannya pakai aturan Saurus. Ini min 1, ini 3, ini J, ini 0, ini min 2. Kita tarik garis. Mana sih ya? Kok OI dulu ya? Saya salah. C-nya ini.
K-nya ini. Oke, yang ke kiri seperti ini. Oke, berarti kita dapatkan ini adalah 0I, 9J, 2K. Oke, dikurangi 0K. Min-min berarti plus 6K. Karena ini min. Dan yang ini min-min berarti plus J. Kemudian kita satukan I dengan I. Oh, mana I-nya kok hilang? Sebentar. Oke, yang ke sini. 0I. Oh, 0I. Saya salah. Oh, ini ya. 0K, betul. 0K. Kenapa? Jadi ngaco. Oke, 0K. Min 6I. Ah, salah kan? Min 6 berarti plus ya. Min 1 berarti 1 J. Oke, kemudian kita satukan. I-nya berarti 6I. J-nya berarti 9 tambah ini berarti 10J. K-nya berarti plus 2K. Nah, Anda boleh hanya menulis seperti ini. Atau Anda boleh menulis 6,10,2. Ya, itu sama saja. Nah, itu jawabannya. Ya. Nah, jadi ini nggak boleh dibalik. Ini B dulu baru A. Karena nanti pasti hasilnya beda. Ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Silahkan. Oke, nggak ada. Ya udah, kita lihatin soal. Udah beres sebenarnya sih. Nah, yang lainnya perhatikan ya. Ini hanya ini aja. Apa? Contoh aplikasi dari cross product dan dot product. Jadi, oh ternyata bisa dipakai untuk menghitung luas segitiga atau jajaran genjang. Nah, ini hanya contoh aja. Artinya apa? Nanti kan di CLO 4 itu kan Anda ada project aplikasi dari Maverick. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, salah satu contohnya adalah, oh ternyata vektor cross product khususnya itu bisa dipakai untuk menghitung luas segitiga dan jajaran genjang. Jadi ini adalah contoh topik project. Nah, oh jadi ternyata A cross B itu sama dengan ini. Nah, kemudian secara geometri, ternyata A cross B itu sama aja dengan apa? Oh, ternyata ini loh, luas dari jajaran genjang. Kita menghitung luas jajaran genjang. Nah, maka jadi luas jajaran genjang atau namanya paralelogram gitu ya. Nah, kalau saya mau segitiganya berarti ini, oh berarti setengahnya gitu kan. Nah, maka luas segitiga dari yang dibentuk oleh vektor A dan B adalah setengah kali panjang cross produknya. Nah, ternyata seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh topik untuk proyek nanti. Jadi bagaimana vektor, khususnya adalah operasi vektor cross product, itu bisa dimanfaatkan untuk menghitung luas segitiga. Oke, jadi bukan materi ujian, tidak. Ini hanya contoh proyek aplikasinya. Ya, oke. Jadi ini contoh perhitungannya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini contoh proyek aja. Kemudian ada yang lainnya lagi, apa? Oh, ternyata, tapi ini lebih ke SPL sama determinan ya. Eh, apa? Determinan itu bisa dipakai untuk mengetahui eh, dia itu segaris atau tidak, gitu ya. Nah, dia itu suatu titik itu satu garis atau tidak, gitu. Nah, caranya adalah ini dengan eh, apa? Menurunkan sistem persamaan dari titik-titik yang dihubungkan oleh garis tersebut, gitu. Nanti dapat sistem persamaan linier. Nah, dari determinannya kita bisa tahu bahwa solusi SPL itu ada atau tidak. Nah, ini maksudnya ini saya hanya ngasih beberapa topik project. Nah, jadi ini contoh aplikasi dari SPL. Jadi untuk mengecek apakah titik-titik yang diberikan itu kolinier atau segaris atau tidak. Nah, yang tadi ini adalah contoh aplikasi dari operasi vektor.
Yang ini adalah contoh dari aplikasi SPL. Nah, yang lainnya ternyata SPL juga bisa dipakai untuk menentukan apa ini? Lingkaran yang melalui apakah 3 titik itu melalui lingkaran atau tidak. Nah, itu juga bisa. Ya. Nah, ini ide-ide buat project nanti. Jadi nanti bisa sambil nyicil dari sekarang, itu nanti kan di akhir ada tugas aplikasi Mavic yang harus dikerjakan secara berkelompok ya. Satu kelompok maksimal 3 orang. Anda harus disuruh membuat video yang isinya adalah aplikasi dari yang sudah kita pelajari. Jadi aplikasi dari matrik, inverse misalnya. Pilih aja salah satu topik. Vektor juga boleh. Nah, ini adalah beberapa contoh yang saya berikan itu seperti itu ya. Dan cara pengerjaannya. Oke, sudah selesai topik kita. Tapi sebelum diakhiri saya mau kasih soal ya. Jadi silahkan dikerjakan ya. Nah, jadi ini nggak termasuk materi, hanya ngasih contoh aja. Coba kita lihat ya. 2 soal aja. Oke, misal A sama dengan 3, 2. B sama dengan min 1, 4. Hitung. Yang A. 2A min 3B. Yang B. A dot B. Yang C. Jarak A, B. Ini berarti jarak A, B. A dan B ya. Oke. Yang nomor 2. Misal A sama dengan min 1, 0, 1. B sama dengan 3, 1, 2. Hitunglah. Oke. Yang A. A dot 3B. Nah, yang B ini jadi satu vektor ya. Ini dot ya. A cross B. Itu? Oke, misalnya ada lagi C 0, 1, 1. Yang C adalah A dot B cross C. Oke, silakan kerjakan ya. Nanti saya tunjuk siapa yang harus menjawab.
Oke, kita bahas ya. Tinggal sedikit lagi kok ya. Coba nomor 1A. Kan gampang 1A. Terlalu lah kalau kayak gini nggak bisa. Mana ini 1A. Coba 1A. Silahkan dijawab. Siapa ini? Yeni. Ada nggak Yeni? Ada, Kalau Bu. Oke, coba. Apa ini berarti 2 kali? Berapa Yeni? Yang bagian 1, Ibu, yang A. Iya. 9, 2. aku dapat 9 min Sebentar. 8. Kayak gini kan? Min 3 kali min Min 3 1,4. kali min 1,4. Berarti ini berapa ini? 6,4 6,4 dikurangi. dikurangi 12. 12. Ini min 3 dulu lah. Oh iya, min 3. 0,12. Gitu Iya, kan? iya, Jadi Bu. berapa? 6 di 9. 6 min 3, 9 kan? Iya, Sama berapa? min 8. Min 8. Betul. Ya, terima kasih. Ini. Iya, Bu. Nah, ini kan ini topik paling mudah loh di Mafek ya. Ini topik hari ini adalah topik paling mudah di Mafek. Jadinya harusnya bisa. Wah, siapa lagi nih? Eh Maulana, Muhammad Maulana ada nggak? Muhammad Maulana Ibrahim. Halo, Maulana. Oke, tidak ada. Rafif, ada nggak Rafif Dwi? Rafif Dwi Putra. Ada Adakah? Bu, ada. Coba Rafif berapa ini A dot B? Berarti kan 3,2 Ah, dot min eh, 1,4. Jadi berapa hasilnya Rafif? sebentar Bu. Itu oh, Ayo, ini berarti perkalian titik. Berarti 3 kali berapa? berarti itu kalau misalnya gitu tuh 3 kali min satunya itu Bu. Ditambah? Ditambah dua ya. Mhm. 2 Kali? dikali 4. Oke. Berarti berapa? Min 3 ditambah 8. Min 3 Berapa? ditambah 8 Bu. Berarti? 11. Ah, Kok 5. 11? 5 5. Sorry, sorry. Oke, 5. Oke ya, 5. Ya, udah. Nggak apa, udah betul. Makasih. Oke, terus Nila. Nila Marlina. Ada nggak Nila? Yang C. Oke, Nila. Hadir, Ibu. Oke, Nila. Coba jarak antara A dan B. Tadi jarak antara A dan B sama dengan panjang apa? Jarak D itu distance, jarak ya. Jadi jarak antara A dan B ini adalah jarak antara A dan B. Sama aja dengan panjang apa, Nila? A dikurang B. Gitu kan? Iya, Bu. Oke. A dikurangi B berapa, Nila? Berarti kan 3,2 dikurangi min 1,4. Oke, jadi panjang apa ini? Ini kalau dikurangi apa hasilnya, Nila? 3 dikurangi min 1. Berapa 3 dikurangi min 1? 2, Ibu. Masa min loh ini. Ini min. 3 dikurangi 4. 4,2 dikurangi 4. Berapa jadinya? Ayo, ini berapa? 2 dikurangi 4. Berapa 2 dikurangi 4? Min 2, Ibu. Oke, min 2. Jadi kurangi dulu, terus ini hitung panjangnya. Coba pakai rumus panjang. Akar apa? 16 plus 4, Bu. Ya, 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Betul ya? Akar Ya. berapa? 20 ya? Iya. Oke, ya betul. Ini tidak harus A dikurangi B. B dikurangi A juga boleh. Nanti hasilnya sama aja. Oke? Ya, terima kasih ya. Ini.
Oke, sekarang yang nomor 2A. Harusnya nggak kesulitan lah, karena ini cuma apa, ngulang-ngulang aja kok, sudah pernah dipelajari semuanya ya. Elvira, adakah Elvira? Ada Ibu. Oke, yuk. Yang nomor 2A. A itu berarti, nomor 2 itu kan ruang 3 ya. Ini Iya, dot Bu. produk ya, berarti A-nya dulu. Min 1,0,1. 1. Dot berapa? 3B. Berarti ini semua kalikan 3, jadi berapa? 9, 9. 3, 6. Oke, hasilnya berapa? Min 1 kali Hasilnya min 1 kali 9, ditambah 0, ditambah 0 kali 3, ditambah ditambah 1 kali 6. berapa hasilnya? Hasilnya min 3, Bu. Oke, betul. Ya, makasih. Terus siapa nih? Indah. Ada Indah nggak? Halo Indah, adakah Indah? Halo Ibu, ada Bu. Oke, sekarang terakhir. Ujian kayak gini kan harusnya bisa ya. Ya, nanti di awal-awal vektor pasti soalnya kayak gini. Cuma kayak gini aja, masa kayak nyuri nilai dari kayak gini nggak bisa. Ini karena paling mudah. Nah, kalau kalau minggu depan sudah abstrak sekali itu. Harus bisa membayangkan, tapi bendanya nggak ada gitu. Jadi sudah abstrak gitu ya. Aljabarnya sudah abstrak. Tapi ya masih nggak terlalu sulit kok. Cuma membayangkan sesuatu yang nggak ada, tapi harus ada gitu aja. Tapi topik hari ini masih real, maksudnya bendanya kelihatan ya. Oke, kita lihat yang C. Oke, siapa nih yang belum ya? Masih banyak tentunya. Coba yang C. Siapa nih? Salman, ada Salman? Halo Salman. Oke, nggak ada. Ada, Bu. Oh, ada. Udah dikerjain belum Salman? Yang C, 2C. belum. Oh, belum. Ya. Jadi nggak tahu hasilnya berapa. Oke Iya, lah. belum. Ya udah nggak apa-apa. Jujur aja, nggak bisa belum 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 gitu aja ya. Daripada diem aja kan kalau dipanggil. Oke, coba yang lainnya aja yang sudah ngerjain ya. Siapa nih? Atifa, ada Atifa? Halo Atifa. Hadir, Bu. Sudah dikerjakan Atifa? Belum selesai, Bu. Nggak Oh, paham belum. soalnya. Kalau B cross C-nya sudah? Sudah belum? B Belum, cross C? Oh, belum, belum. Bu. Oh, enggak. Oke, enggak apa-apa lah. Coba kita cari dulu B cross C ya. Oke, yang sudah menghitung B cross C, berapa B cross C ya? Biar nanti kita cek bareng-bareng.
Ini kan A-nya berapa? Sebentar. Ini kenapa nggak kedetek ya? Oke, A-nya itu kan kok nggak mau? Bentar dulu, ini kenapa nggak mau? Bentar nih ya, pen saya nggak kedetek. Oh, ini kali. Nggak. Oh, mungkin saya harus keluar dulu. Ini nggak kedetek dia. Coba yang sudah mengerjakan A-nya itu kan min 1,0,1. B cross C berapa ya? Ada yang sudah mengerjakan B cross C? Berapa B cross C? Siapa yang sudah? 1 min 3 sama 3 bukan, Bu? 1 min 3 sama 3. Oke, kita cek ya. Itu B min 1, cross. Bu. Min Hah? 1, Bu. Min 1. Min 1, depannya min 1. Min 1, Oke, min coba 1. kita lihat. B cross C. I, J, K. Jadi baris satu harus IJK. Baris kedua itu ini dulu, yang paling kiri. Itu B-nya itu adalah 3, 1, 2. Baris terakhir adalah yang paling kanan, berarti C. C itu adalah 0, 1, 1. Oke, pakai saurus. J-nya 1, 1. Kita lihat ya. Oke, ini adalah I plus 0J plus 3K min 0K. Oke, K-nya 3 betul. I-nya min 2I. I-nya berarti min 1. Oke, betul. J-nya min 3. J. Min 3. J-nya min 3 atau 3? Ini min 3 atau 3? Oh, J-nya min 3. Oke, betul. Jadi, min I min 3J plus 3K. Atau min 1 min 3. 3. Oke, betul. Berarti ini tinggal didotkan ya. Oke, didotkan. Berarti min 1 kali min 1 ditambah 0 kali min 3 ditambah 1 kali 3. Berapa hasilnya? 4, Bu. 4. Oke, betul. 4. Oke. Nah, udah beres berarti ya. Oke, udah selesai materi kita hari ini ya. Jadi di slide ini kelihatannya banyak. Di situ saya kasih beberapa aplikasi dari SPL dan vektor yang mungkin nanti menginspirasi kalian untuk mencari topik untuk tugas CLO 4 tentang aplikasi dari Mavec. Oke, aplikasinya terkait apa sih? Sebenarnya nggak saya batasi. Silahkan, pokoknya aplikasi yang berhubungan dengan topik yang sudah dibahas di Mavec. Jadi aplikasi tentang Infus boleh, aplikasi tentang SPL boleh, aplikasi tentang vektor, operasi vektor juga boleh gitu ya. Oke, sebenarnya masih lama lah karena pengumpulannya terakhir itu kan di minggu 16. Nah, tapi kan kalau sudah punya topik bisa dicicil dari sekarang. Nah, nanti akan ada satu pertemuan khusus untuk menjelaskan bahwa teknisnya untuk proyek kita itu seperti apa. Tapi pokoknya intinya adalah Anda harus mengangkat salah satu aplikasi dari materi yang sudah dibahas di mata kuliah Mavec ini. Jadi aplikasinya apa? Terserah. Pokoknya terkait aplikasi. Gitu ya. Jadi penggunaan software pun boleh. Jadi Anda mendemokan misalnya sebuah software MATLAB misalnya untuk menyelesaikan SPL. Oh, kalau saya punya SPL gini, gimana sih caranya memanggil fungsinya di MATLAB? Terus bagaimana kita tahu solusinya tepat satu, solusinya banyak, solusinya nggak ada, kayak gitu boleh mendemokan seperti itu pun boleh gitu ya.
Oke, ya. Tapi saya rasa untuk hari ini sampai di sini. Jadi topik kita hari ini berakhir di operasi vektor. Nah, minggu depan, karena minggu depan adalah minggu ke-8, ya. Minggu depan adalah minggu ke-8, dan kita tidak melakukan UTS serempak, berarti kan artinya kita harus daring lagi, gitu kan? Nah, jadi nanti kita onsite pada minggu ke-9. Nanti minggu ke-10-nya kita akan melakukan ujian CLO2. Karena untuk CLO2 ini cuma 3 pertemuan saja di settingnya. Seperti itu ya. Oke, jadi minggu depan kita akan online